Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Qala al-muallif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awwalu an amiril mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Al-haditsu al-awwalu ay hadzal haditsu utawi iki iku hadis al-awwalu kang akawitan. Ini awal di hadis yang pertama dari 40 hadis yang disampaikan oleh Syarafuddin An-Nawawi. An amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab. An amiril mu'minina saking amirul mu'minin Abi Hafsin rupane Abu Hafs Umar bin Khattab. Amirul mu'min niku julukan saking Umar bin Khattab. Umar bin Khattab niku awalnya niku dijuluki sebagai Abu Hafsin atau Abu Hafs, karena beliau niku sangat tiyang ingkang menentang kanjeng Nabi, tiyang ingkang melawan kanjeng Nabi, berani bener-beneran untuk menentang kanjeng Nabi. Napa ingkang disampaikan dumateng kanjeng Nabi, Umar bin Khattab niku siap untuk menghadang. Sampai niku saudara perempuannya Umar bin Khattab niku rencana mau dibunuh oleh Umar bin Khattab. Karena nopo? Karena saudara perempuan dari Umar bin Khattab niku masuk Islam, mengikuti kanjeng Nabi. Sehingga keinginan itu didengar oleh sinten? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mendengar bahwa saudara perempuannya itu lagi belajar membaca Al-Quran. Kemudian Umar bin Khattab niku mencari adiknya, mencari saudara perempuannya untuk dibunuh, karena saudara perempuannya itu telah masuk Islam, kemudian sedang belajar membaca Al-Quran. Kemudian Umar bin Khattab mendatangi adiknya, kemudian ingin membunuh sinten? Adik ini Umar bin Khattab.
Kemudian ketika itu Umar bin Khattab mendengar lantunan dari pembacaan ayat yang dibacakan oleh adik perempuannya, sehingga hati dari Umar bin Khattab niku dadi luluh. Sehingga dengan hidayah ma'unah Allah, sehingga Umar bin Khattab niku mlebet Islam. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, karena gagai, kendeli, beraninya Umar bin Khattab, sapa sing wani ambek Umar. Tadi kabeh ku gono sing wani ambek Sayyidina Umar. Saking apa? Saking kerenge. Saking gagai. Akhirnya Umar bin Khattab niku ketika setelah masuk Islam, beliau itu sangat cinta, membela bener-bener membela sinten Kanjeng Nabi, membela tenanan Kanjeng Nabi, dipowelo tenanan. Akhirnya Umar bin Khattab niku dijuluki aslinya dari Abu Hafs berubah menjadi Al-Faruq sebagai pimpinan utama peperangan untuk melawan orang kafir. Sopo sing wani ambek Sayyidina Umar. Saking apa gagah, saking apa perkasa. Kono sing wani. Sampai beliau niku secara masyhur berubah julukan. Asal dari Abu Hafs menjadi Al-Faruq, kemudian menjadi Amirul Mukmin. Jadi pimpinane wong-wong mukmin iku sinten? Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab niku di wong sing paling besok niku ten disaksi utama, wong sing paling bener-bener bela agama Islam niku sinten? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab rupane Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga pangiridho sinten Allah Gusti Allah anhu saking Umar bin Khattab. Qala hale ngucap sinten Umar bin Khattab, sami'tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab niku kepireng napa ingkang didhawuhna Kanjeng Nabi. Yaqulu hale ngucap sinten Kanjeng Nabi, innamal a'malu angin pasine utawi pira-pira sae amal iku biniati kelawan pira niat. Wa inna malikul imri'in lan satenani iku tetep saben-saben wong-wong individu ma utawi perkara nawa kang liya sapa imri'in ing mah. Famanuli mongko utawi wong kanat kang ana apa hijrah iman iku ilallahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wa hijratuhu mongko utawi hijrah iman iku ilallahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Jadi niki bahas tentang napa? Innamal a'malu binniyat. Kabeh iku tergantung niat. Niki sehingga dalam kitab-kitab Sahih Muslim di Sahih Muslim utawa Sahih Al-Bukhari niku kawitan yang dikaji itu hadis ini dimasukkan di apa? Di bab permulaan. Sehingga para ulama niku, para perawi-perawi hadis atau ulama-ulama ahli hadis itu sangat memperhatikan hadis ini. Sebagai mereka, sedangkan bahkan mereka pun itu memberikan keistimewaan. Para ulama ahli hadis itu memberikan keistimewaan tentang hadis ini. Sehingga banyak dari mereka itu menempatkan hadis ini itu dalam urutan pertama kitab-kitab hadis. Seperti di Sahih Al-Bukhari, seperti di Arba'in Nawawi kados niki, di Sahih Muslim dan beberapa hadis-hadis yang lain. Biasanya hadis ini itu memberikan suatu keistimewaan sehingga hadis ini itu ditaruh di bab awal. Sehingga Ibnu Rajab dan kitab niku ten Jami Al-Ulum wal Hikam di Sahifah 11 niku beliau pernah mengatakan bahwa
Al-Bukhari membawakan hadis ini di bagian pertama kitab Sahihnya, sehingga pembukaan bagi kitabnya ini menunjukkan isyarat dari beliau bahwa setiap amal yang tidak dimaksudkan untuk mengharap ridha Allah adalah termasuk amal ingkang apa? Batal. Maksudnya tidak ada nilainya di dunia dan di akhirat. Hadis ini tuh memiliki suatu makna yang paling dalam. Jadi niat sing utama, niat yang muassisun niat atau usulun niat, pokok dalam niat itu adalah pertama kalinya itu adalah mengharapkan ridhone Gusti Allah. Jadi Ibnu Rajab itu di dalam kitabnya, di kitab Jami' al-Ulum wal Hikam itu sangat menyebutkan sekali. Jadi ulama-ulama ahli hadis itu memasukkan dalam bab ini, dalam hadis ini kan apa? Dimasukkan hadis ini di bab pertama, di bab awal dalam kitab-kitab hadisnya kan apa? Karena para ulama ahli hadis itu memandang bahwa niat yang paling utama dan niat yang paling afdol itu adalah niat krono ngarepno ridhone Gusti Allah. Sehingga kok ono tiyang niku niat, kok niat niku mboten dikronono Gusti Allah. Kata sinten Ibnu Rajab niku bahwa amal niku napa sia-sia. Tidak ada nilainya di dunia dan di akhirat. Sehingga niku sebenarnya kita ibadah, kita sholat, poso, sak sedanten niku kabeh niku kudu niat awal itu adalah krana Gusti Allah. Krana Gusti Allah niku mboten kita ngarep-ngarep surgane Gusti Allah, mboten. Tapi kita amal itu niat amal krana Gusti Allah niku menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita itu adalah pengen mencari ridhone Gusti Allah. Jadi niat utama ngoten niku. Sehingga jangan pernah mengharapkan sampean iku kok niat amal iku krana Gusti Allah, aku ibadah krana Gusti Allah, aku ibadah krana Gusti Allah. Ibadahku iki cuma gara-gara apa? Gara-gara pengen mlebu surgane Gusti Allah. Tetapi niat-niat seperti itu, niat krana Gusti Allah karena mengharapkan surgane Gusti, niat krana mengharapkan surgane Gusti Allah. Niku kurang apa? Menurut Ibnu Rajab ini kurang apa? Kurang tepat. Sehingga niat sing apik, amal sing apik krana Gusti Allah niku krana anane napa? Kudu mengharapkan ridhone Gusti Allah. Sehingga raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridhone Gusti Allah. Salat kabeh poso kita niki kabeh niku ngarep-ngarepno ridhone Gusti Allah. Ketika kok niat kita bisa seperti itu, akhirnya kita itu akan ikhlas dalam melakukan amal ibadah. Sehingga kita ibadah niku saged ikhlas. Ikhlas pokok dasar awal kita, melatih keikhlasan kita. Itu jangan pernah mengharapkan ibadah kita iku ngelakoni sholat kita, poso kita sak teruse iku krana ngarep-ngarep surgane Gusti Allah. Tapi kabeh amal kita ingkang kita lakoni niku cuma mengharap napa? Ridhone Gusti Allah. Akhirnya secara analisanya seperti ini. Cara pemikirannya seperti ini. Ketika saya menyuruh sampean mengatakan, ini angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sampean tak suruh untuk mengatakan 1, 2, 3, 4, 5. Apakah sampean itu saya kasih apa? Uang. Dan apakah sampean itu minta uang kepada saya? Kan mboten.
Nah ngono-ngono ku kok sampean ibadah, kok gek ngarepno surgane Gusti Allah. Nah, dari situ nanti kita itu akan belajar tentang suatu keikhlasan. Jadi kita ibadah sedanten niku mulai salat poso sak terus niku namung krana ngelek ridhone Gusti Allah. Jadi Ibnu Rajab itu di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam itu sangat jelas. Dalam hadis ini innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu menunjukkan bahwa apa? Jadi isyarat dari hadis ini itu menunjukkan bahwa ada amal yang paling awal, yang paling pokok dalam amalu binniyat itu apa? Adalah ngarep-ngarepno ridhone Gusti Allah. Mboten ngarepno napa-napa, tapi ngarepno ridhone Gusti Allah. Sehingga kata Ibnu Rajab itu kok nanti kita niat itu mboten krana ridhone Gusti Allah. Nanti nilainya itu tidak ada gunanya di dunia dan di akhirat. Itu kata Ibnu Rajab. Sehingga dalam hadis ini itu Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya itu mencantumkan di bab pertama. Karena menunjukkan apa? Dalam isyarat dalatul isyarat, penunjukan isyarat dalam hadis ini bahwa Imam Al-Bukhari itu karena apa? Niat utama dalam menyusun hadis-hadis itu karena ngarepno ridhone Gusti Allah. Sehingga ulama yang lain itu seperti Abdurrahman bin Mahdi itu pernah mengatakan bahwa barang siapa yang ingin menulis suatu kitab hendaknya dimulai dengan hadis ini. Jadi ini muqaddimah, kalau kita menulis dalam hadis, maka hadis ini yang nantinya dimasukkan di bab awal. Sehingga kalau nantinya dimasukkan di kitab-kitab yang lain, di fikih, di tasawuf, di tauhid yang lainnya, maka ini sebagai dasar muqaddimah awal. Kata Abdurrahman bin Mahdi itu, barang siapa yang menulis hadis ini di kitabnya, maka beliau itu mengatakan bahwa niscaya akan jadikan kitab itu sebagai petunjuk sing nuruniyah, bentuk cahaya sing akan memberikan kemanfaatan yang secara luas. Kata Abdurrahman bin Mahdi. Sehingga Abdurrahman bin Mahdi ku pengen setiap karangan yang beliau karang itu, kitab yang beliau karang itu selalu mencantumkan hadis ini. Pengen mencantumkan hadis ini, pengen memulainya dengan hadis ini. Sehingga itu apa? Bahwa Abdurrahman bin Mahdi itu juga mengharapkan sama. Ada suatu isyarat dalam hadis ini, berarti a'malu binniyat yang utama itu adalah niat itu krana Gusti Allah. Krana Gusti Allah, karena kita sedaya itu mengharapkan ridhone Gusti Allah. Ridhone kita ngamalno perkara niku. Paham nggih? Ini jadi jarang sekali yang paham tentang hadis innamal a'malu binniyat. Karena memandangi niat itu kok amal, sepenting nanti niatnya apa, akhirnya kudu dilakoni. Ngoten. Jadi niat sing utama sing awal iku mu'atimu asasu binniyat, itu ada apa? Itu adalah amal kita itu krana Gusti Allah. Krana Gusti Allah, krana kita itu mengharapkan ridhone Gusti Allah. Ini harus difahami. Oleh sebab itu, jadinya menurut Imam Syafi'i nggih, dari Imam Syafi'i itu, kenapa niat utama itu ada biqolbi. Tinggal kita sholat, niat Allahu Akbar. Itu utama, kita itu kewajiban niat itu di dalam hati. Tidak secara berqaul, secara lisan. Karena berqaul untuk bisa menyertakan amal kita itu dengan yang kita kerjakan, maka itu boleh bilqaul untuk menguatkan. Imam Syafi'i itu mensunahkan bilqaul, tetapi mewajibkan niat itu dalam apa? Dalam hati, biqolbi.
Karena dalam bil qalbi itu menunjukkan bahwa kita kok atine niat itu kerentek pas sholat Allah, kita takbir Allahu Akbar, kemudian atine rentek iku akan diiling itu apa? Gusti Allah. Ketika yang akan diingat itu Gusti Allah, akhirnya kok apa? Kabeh iku awal kita itu mengharapkan ibadah krana Gusti Allah, krana kita sedaya niku mengharapkan ridhone Gusti Allah. Ridhone Gusti Allah. Itu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Sehingga apa? Imam Rafi'i itu pernah memberikan suatu statement dalam masalah niat itu. Kenapa kok bil qalbi? Kenapa di dalam hati? Ya karena di situ ada suatu rahasia bahwa qalbi itu menunjukno bahwa kok atine sing ngomong berarti kok ada keyakinan nang Gusti Allah. Tahaqqul qalbi bin niat. Kenyataan mantepe niat iku none ati. Paham ya? Ini arti karena apa? Atiku nanti nujuno kabeh iku kersane Gusti Allah, kabeh iku krana Gusti Allah. Sehingga kok kita bisa menjadikan seperti itu, maka kita iku akan mendapatkan suatu konsep yang utama, yaitu kabeh ibadah kita, kabeh sedaya yang kita lakukan itu adalah mengharapkan ridhone Gusti Allah. Yang harus dipahami, paham nggih? Jadi innamal a'malu binniyat. Sehingga ada beberapa yang kita gali, gali tentang hadis ini. Jadi diantaranya niku pentingnya menata hati ketika hendak beramal. Karena nilai pahala suatu amal itu tergantung pada suatu niatnya. Sehingga Ibnu Mubarak itu pernah mengatakan, betapa banyak amal kecil namun pahalanya besar karena suatu niat. Dan betapa banyak amal besar namun pahalanya itu sedikit karena suatu niat. Jadi Ibnu Mubarak itu jelas itu ya. Di dalam kitab yang dinukil oleh Ibnu Rajab itu, di Jamul Ulum wal Hikam itu, di halaman di Suhaibah 13. Itu jelas sekali. Jadi Ibnu Mubarak itu juga menjelaskan hal seperti itu. Jadi satu contoh mawon. Kita itu makan, tapi niat kita makan itu krono ibadah ben kuat ibadah. Kita makan itu niat krono kuat nganggoni ibadah. Kita kuat ngelakoni ibadah krono mangan itu krono kita itu mengharapkan ridhone Gusti Allah. Nah, itu nanti menjadi pahala yang besar. Sehingga Imam Suyuti itu pernah menggambarkan dalam masalah seperti itu. Makan kemudian niat untuk melakukan ibadah. Iku ibarat gunung itu kok bisa diambil, dicekel. Iku dikekno kabeh nang Gusti Allah. Kok sampean njaluk pahala segesere gunung, iku dikekno Gusti Allah. Kenapa makan kemudian niat niat makan niki, kula niat dahar, kula niat nemaem niki krana kula niki kuat ngelakoni ibadah. Sehingga kok kula kuat ngelakoni ibadah itu, sehingga krana kita iku nanti bisa ibadah iku krana Gusti Allah. Sehingga kok iso krana Gusti Allah, akhirnya kita iku saged mencari ridhone Gusti Allah. Ini harus difahami. Dan Ibu Mubarak itu mengatakan bahwa kok perkara cilik kemudian niat iku apik. Akhirnya nanti memberikan pahala yang sangat besar. Berbeda malih dengan sedekah 100M. Sampeyan dengan sedekah 100M kemudian sampeyan niatkan sedekah sampeyan itu karena tujuan sampeyan itu adalah pingin mengatakan sampeyan itu dikatakan wong sing loman, kata Ibnu Mubarak, berarti sampeyan itu nantinya pahalanya itu sedikit. Karena apa? Karena mau ngelakoni perkara besar, karena niatnya sampeyan niku punya niatan sing elek, sing jelek. Akhirnya nantinya pahala yang saya dapatkan itu tidak memiliki pahala yang besar, melainkan mendapatkan pahala yang sedikit. Jadi pahala itu bisa diperoleh itu karena suatu niat, kata Ibnu Mubarak di dalam kitab kitabnya Ibnu Rajab itu, di kitab Jami' al-Ulum wal Hikam. Itu harus dipahami. Jadi hadis ini itu
kabeh iku perkara iso dadi apik, dadi perkara sing gedhe pahalane, iso dadi perkara iso ndadekno ridhone Gusti Allah. Kan apa? Karena itu semuanya tergantung dari niatnya. Kemudian wonten malih nggih. Dalam hadis ini tuh bisa digali suatu pemahaman bahwa beribadah karena keinginan dunia menyebabkan seorang tidak mendapatkan pahala dari sisi Gusti Allah. Sampeyan salat iki kok krana dilem ambek mertua. Pengen dilem dikatakan wong soleh. Lho, sampeyan niku tidak akan mendapatkan apa-apa. Paham ya? Sampeyan niku tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi keutamaan berhijrah. Hadis ini sudah bisa digali bahwa keutamaan berhijrah ketika sampeyan itu melakukan hijrah perpindahan suatu yang hal menjadi hal yang lain, itu adalah hijrono Gusti Allah, hijrono kanjeng Nabi. Faman mongko utawi sapane wong kanat kang ana apa hijrah iman iku ilallahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Fa hijratuhu mongko utawi hijrah iman iku ilallahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Jadi kok sampeyan niku hijrah niku krana Gusti Allah lan krana Kanjeng Nabi. Moko sampeyan niku adalah nanti hijrahne ya mendapatkan apa hijrah sampeyan niku ya nantinya mendapatkan apa? Ganjaran Gusti Allah dan saking Kanjeng Nabi. Sampeyan niku niat nggih. Di hijrah mriki niku nujuno sampeyan niku niat ada perubahan dari perkara sing ora apik menjadi perkara sing apik. Satu contoh ngeten. Sampeyan niku wong sing malas untuk nglakoni salat. Kita iku dicoba diuji Gusti Allah memiliki sifat malas untuk melakukan apa? Melakukan salat. Kita diuji Gusti Allah abot untuk nglakoni salat. Kita diuji Gusti Allah malas nglakoni salat. Akhire sampai niku lama-kelamaan di dalam hati jenengan niku wonten keinginan sampeyan niku bener-bener pengen nglakoni apa? Nglakoni salat. Aku pengen sregep salat. Akhirnya sampeyan ada keinginan seperti itu, sampeyan niati. Ya Allah, kula niat. Mugi-mugi ya kula niki minjing kula saged tenanan untuk nglakoni salat, sregep nglakoni salat. Tetapi dalam prosesnya sampeyan itu masih sulit. Gak langsung seketika itu sampeyan langsung apa sregep ambek salat. Tetapi endingnya besok. Nanti akhirnya besok sampeyan niku nanti akan apa? Bisa hijrah nang apa? Sregep nglakoni salat. Paham nggih? Jadi nopo ingkang dihijrahkan, nopo ingkang diniatkan, nopo ingkang yang diinginkan, itu nantinya dampak apa yang telah diniatkan. Jadi maupun itu melewati proses yang sangat panjang. Sampeyan pengen sregep salat, tetapi enggak seketika itu sampeyan bisa nglakoni salat. Tetapi sampeyan itu akan menemukan bahwa nantinya sampeyan akan mencapai sampeyan itu dalam makom, dalam suatu tempat sampeyan itu bisa apa? Sregep untuk melakukan salat. Tapi awal itu harus ada hijrah dulu, hijrah melalui niat pada diri jenengan. Di dalam diri jenengan itu ada niatan untuk apa? Untuk berubah, untuk hijrah menuju Gusti Allah. Fa hijratu ilallahi wa rasuli. Maka sampeyan itu akan menjumpai hijrah nang gone Kanjeng Nabi, nang Gusti Allah nang gone Kanjeng Nabi. Paham nggih? Ini kabeh iku apa malu biniat iku tergantung dari diri jenengan. Sampeyan kok pengen berubah menjadi suatu hal yang baik, kemudian sampeyan itu melakukan sesuatu hal yang baik. Sampeyan dari perkara sing jelek kemudian sampeyan ingin menghijrah sesuatu yang baik, itu nantinya sampeyan itu harus melalui dari niat dalam diri jenengan. Kemudian kalau sampeyan niat dari jenengan itu nanti sudah sampeyan dapatkan, sudah sampeyan lakukan, akhirnya sampeyan itu suatu saat itu akan menemukan dalam diri jenengan apa yang sampeyan niatkan. Maupun itu tidak secara langsung, itu butuh proses.
Sehingga Imam Suyuti nggih, saya sampaikan dulu, saya pakai perbandingan mau. Imam Suyuti ku pernah ada seseorang itu dalam kitabnya nggih, bahwa ada seseorang napa? Ada seseorang niku wong sing napa ahli zina ya. Wong sing ahli zina. Ada perempuan itu ahli perzinaan. Karena dia kebutuhan pada dirinya sehingga dia tidak memiliki apapun kecuali dia itu menjual dirinya. Akhirnya di suatu saat itu wanita itu pengen ngelereni untuk ngelakoni zina, untuk menjual dirinya itu pengen diberhentikan. Aku pengen leren. Akhirnya wanita itu niat nang hati ini. Niat bahwa dirinya itu pengen berhenti dari pekerjaan menjadi apa? PSK atau pelacur. Di suatu saat itu wanita ini dalam prosesnya itu masih tetap, tapi dari beberapa saat itu kemudian wanita itu benar-benar dikei hidayah Gusti Allah. Paham nggih? Dikei hidayah Gusti Allah, dia itu bisa apa? Menjauhi dari perkara zina. Akhirnya wanita itu ditolong. Kalau sekarang itu namanya kiai. Suatu saat itu wanita itu duduk di samping jalan. Kemudian ada kiai itu lewat. Wanita itu menangis. Kemudian ditanya oleh kiai itu, Anda kenapa? Kalau sekarang, Mbak sampean lapo? Kok nangis duk dalan? Mau akhirnya Mbak itu cerita, nggih. Orang ahli pezina itu cerita. Kula tiang sing ahli zina, tapi kula pengen tobat. Kemudian akhirnya kiai itu bilang kepada wanita itu, silakan ikut saya. Kemudian diajak ke rumahnya oleh siapa? Kiai itu. Akhirnya di situ kiainya bilang seperti ini, berapa tahun Anda melakukan ahli zina? Melakukan berapa tahun Anda melakukan perzinaan? Saya sudah hampir mau 22 tahun telah melakukan sebagai wong sing apa pelacur. Akhirnya kiai itu bilang, bagaimana kalau sampean saya ajak nikah, ben sampean selamat dari pelacuran, ben sampean bisa saya berikan nafkah. Akhirnya wanita itu nangis jewerit. Wanita itu. Kemudian eling, aku piye niku sudah niat nglakoni nggalo zina iki krana Gusti Allah. Akhirnya aku ditemukan dengan Pak Kiai ini, akhirnya saya itu bisa apa? Menjauhi dari suatu pelacuran. Nah niki, jadi maksudnya itu pernah menceritakan hal seperti itu. Jadi menunjukkan apa? Dan niat itu tidak harus langsung kita capai buatan. Jadi niat itu kemudian kok saya mengharapkan itu bisa terjadikan buatan. Tapi kita niat dulu, tapi suatu saat nanti niat itu akan menjadi apa? Pokok dalam bisa sampai mencapai. Ya sampai kejar bisa sampai hasilkan itu nanti itu butuh proses. Enggak langsung seketika itu nantinya bisa sampai dapatkan. Ini secara makna dalam niat. Tapi niat itu kalau secara konteks fikih, saya sampaikan kemarin itu tadi sudah saya sampaikan itu bahwa niat secara konsep fikih itu apa? Jadi ketika sampai niat sholat, ya, jadi niat sholat itu nanti ikut sampai itu harus muqtaronan bifi'li. Jadi ketika Allahu Akbar takbir, maka hati sampean itu ada kerentek bahwa sampean itu lagi ngelakoni niat sholat. Paham ya? Ini secara fikih. Tapi kok nantinya berbeda dalam keadaan sholat atau yang lain, puasa atau dengan yang lain itu, maka tidak harus apa muktaronan bil fi'li. Pokoknya sementing sampai niat, kemudian itu sampai ngelakoni sudah cukup. Sehingga Imam Malik itu mengatakan dalam fikih ini ya, kok sampai itu sholat, kemudian ketika takbir itu sampai gak niat, tapi sebelum sampai menuju tempat sholat sampai sudah niat bahwa mungkin melakukan sholat zuhur satu contoh, maka itu menurut Imam Malik bahkan dikuatkan oleh Abu Hanifah bahwa itu sudah cukup untuk melakukan niat. Pokoknya niat itu sementing itu nunggu niatin jenengan sudah sampai ucapkan bahwa sampai sudah mentakyin telah ingin melakukan sesuatu. Itu cukup dengan apa? Dengan niat. Jadi faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Kok sampean hijrah niate jenengan iku krana Gusti Allah
perkara sing elek menuju perkara sing apik, akhir iku sampean akan menemukan hal seperti itu. Akan hijau nang ketemu nang Gusti Allah, akan hijau nang ngene Rasulullah. Paham di sini nggih. Ini dicekeli. Waman utawi sapane wong kanat kang ana apa hijrah man. Iku li dunya krana dunya. Yusibu mongko menemukan sapa man ha ing dunya. Awi imra'atin utawa sampeyan hijrah iku krana imra'atin utawa krana wong wadon. Yan kihu kang arep nikah sapa imra'an, sapa man, ha ing imra'atan, fa hijratuhu mongko utawi hijrah iman iku ilama maring perkara hajaro kang hijrah sapa man ilaihi maring mah. Begitu juga sapa wong hijrah itu krana pengen mengharapkan dunia. Satu contoh ngeten. Sampean itu mencari nafkah, mencari bekerja. Itu nantinya tujuannya sampean itu pengen mendapatkan uang. Maka sampean pasti akan mendapatkan uang itu. Saya bekerja, satu buka toko, satu contoh, saya buka usaha, jual toko, saya buka toko. Kemudian yang saya niatkan itu saya itu memiliki hasil yang banyak dari pekerjaan toko saya ini. Maka suatu saat itu sampean juga akan menemukan apa yang sampean niatkan. Kok sampean pengen mencapai 1 juta, berarti sampean ku nanti suatu saat akan menemukan dari 100 juta. Jadi yusibuha lidunya. Maka sampean akan menemukan suatu dunia ketika sampean iku niate hijrah krana dunya. Ini harus difahami ya. Jadi kok niatnya sampeyan krana dunia, maka sampeyan iku juga akan menemukan tentang dunia itu. Nah, sampeyan ngaji. Ya, sama satu contoh mawon ngapunten. Sampeyan dadi mondok, dadi santri ya. Dadi santri. Kok niatnya sampeyan niku besok niku napa jenenge pengen dadi apa? Dadi kiai. Maka sampeyan niku pasti nanti besok iku sampeyan akan dadi kiai. Paham ya? Jadi Syekhina Maimun itu ora barokah kok ana santri ku niate dadi kiai, pengen duwe pondok. Karena perkara dadi pondok dadi kiai ku juga perkara dunya. Akhire wong padha rebutan dadi kiai. Wong di pondok rebutan pengen oleh santri akeh. Jadi kok sampean mondok akhirnya pengen niat dadi kiai, akhirnya akan dapat sampean dadi kiai. Kok sampean dadi mondok akhirnya pengen dihormati wong, ya kan sampean dapatkan. Besok itu suatu akan mendapatkan bahwa sampean itu akan dihormati orang lain. Tapi berbeda. Kok nanti sampean mondok kok akhirnya niate iku krana Gusti Allah. Kula mondok niku krana ngarepno ridhone Gusti Allah. Maka sampean niku juga akan mendapatkan krana ridhone Gusti Allah. Bahkan pahalanya itu lebih besar. Paham nggih? Sehingga niku yang sepaku loh, bahkan guru-guru niku sanjang nih. Pas kula awal-awal mondok niku disanjangi. Di mondok niku niat loro. Siji niat iku ngilangno kebodohan. Sinomor loro niatno krana Gusti Allah. Sehingga kula iku diwanci-wanci, dudu pinter sing digarapno wong tuwa, tetapi pengen duwe anak sing teko pondok iku dadi wong sing manfaat, duweni akhlak sing apik. Lah, duwe ilmu sing manfaat, gak ada akhlak sing apik iku nantinya tergantung dari segi niatnya. Nah, kok niate iku niat sing elek, yo akan didapatkan sesuatu yang jelek. Aku mondok siji apa? Ben aku mulih iku besok dadi apa kiai. Besok aku iso dihormati wong, tanganku iku iso diambung wong. Aku iki pengen besok iki teko pondok iku diakoni wong sing ahli debat. Aku besok pengen teko pondok iku dialani wong sing ahli apa? Wong sing ahli kebaikan. Lho, nanti bisa sampai peroleh yusibuha, maka dunia itu juga akan sampai dapatkan. Paham ya? Jadi kok sampai niku niatin di zona dunia, kok krana dunia, maka sampai niku juga akan mendapatkan dunia itu. Begitu juga kok nanti sampean niku niate iku hijrahi krana seorang perempuan yang untuk dinikahi. Satu contoh ngeten. Saiki bucin iku budak cinta.
niku sudah menjadi tabiat karakter dari setiap orang yang lagi jatuh cinta. Yang jatuh cinta tidak didasari dengan niat yang bagus. Satu contoh ngeten. Sampeyan niku biyen niku nduk pondok iki mau malas Al-Qur'an. Dikon salat mau, dikon jamaah malas. Omane dikon diniyah, dikon takror, dikon sekolah, malas pol. Tapi gara-gara sampeyan niku ketemu dengan seseorang wanita, dan seorang wanita itu pengen sampean untuk sampean nikahi, sampai jatuh cinta kepada wanita itu. Sampai jatuh cinta, akhirnya wanita itu bisa merubah sampean. Nah, tapi berubah sampean itu mboten krana Gusti Allah, tapi krana apa? Wanita itu. Aku iki ben apik krana apa? Ben aku iku wong wedok iku seneng aku, ben tambah seneng aku, akhirnya aku bisa menikah dengan wanita itu. Ketika sampean ingin melakukan hal seperti itu, ya sampean dapatkan, akan sampean dapatkan. Wanita itu akan sampean dapatkan. Jadi fahijratu ila ma hajra ilaihi. Maka sampean akan dapatkan tentang apa yang sampean niatkan. Jadi maupun sampean niku niate ngoten sampean dapatkan, tapi kok niate sampean mondok. Kemudian krana Gusti Allah, sehingga krana Gusti Allah iki akhire ben aku menesuk iki pek boyong itu nih ilmu sing manfaat, yang manfaat iku sun nyumbrehno ilmu kula, akhire iki dadi wong wedok iki dadi penerus perjuangan. Paham ya? Iku beda, hasilnya pahalanya itu akan berbeda. Jadi jangan harus diperhatikan saya itu ya. Jadi semuanya hijrah kita, niat kita, semuanya itu nantinya yang akan memberikan dampak buat diri kita. Sampean kok pengen dan mencari ketenaran. Suatu apa? Ketenaran. Maka juga sampean akan dapatkan suatu ketenaran tersebut. Sehingga perlu saya sampaikan, ini penting sekali. Ini kadang itu nggih, santri kadang itu ngerasa hebat daripada guru nih. Dulu itu ketika saya masih SMA, itu pernah mengaji sama Pak Makhrus. Pak Makhrus itu dulunya alumni di Pondok Al-Falah Ploso. Ketika di Pondok Al-Falah Al-Ploso itu, Pak Makhrus itu punya temannya itu hebat, pinter. Bahkan setiap belajar langsung hafal, sehingga semua kitab itu bisa dihafal. Akhirnya ketika itu mengajar, ada seorang guru mengajar pada Pak Makhrus dan teman-temannya. Akhirnya temannya yang pintar itu, dalam hatinya tok gak diomongno, dalam hatinya itu menganggap remeh guru nih, remeh gurunya. Guru kok ngene sih, kok iso luwih pinter to aku, luwih ngalim aku daripada guru iku. Lho atine kok ana krasa seperti itu, ada kerentek niat seperti itu, ada ucapan qasdu seperti itu. Nah, akhir itu apa? Di suatu saat itu santri itu ora iso maca kitab. Akhirnya biyen iku ahli kitab, akhirnya ketika di rumah ora iso maca kitab. Akhirnya ngeten. Jadi santri itu diajar siapapun, gurune ku pinter gak pinter, sing penting iku wong sing iso nuduhno sampeyan iku oleh ridhone Gusti Allah, sehingga sampeyan iku aja pisan-pisan nganggap remeh sampeyan iku nang gurine sampeyan. Iku bahaya. Iso salah siji sesuatu sing bisa menghalang-halangi sampeyan itu bisa memberikan manfaat nanggone ilmune sampeyan. Itu sangat diperhatikan. Sehingga ada cerita, sarang iku biyen iki ana santriku sudah lulus muhadharah, wis mutakharijin, wis lulus. Akhirnya pulang ke rumah, iku ora iso maca kitab. Akhirnya iku bingung santriku. Santriku bingung. Akhirnya sowan nang ngone Mbah Mun. Mbah kula niki kok pun lulus muhadharah, pun mutakharijin kok mboten saged maca kitab. Akhirnya tiang niku disanyangi Mbah, anggap peniki aku gurumu. Ngakono iki aku gurumu. Kowe kok sing ngakoni aku gurumu, insyaallah kowe iso maca kitab.
Akhirnya nangis santriku. Nangis. Akhirnya kerasa bilih biyen iku pernah ngerasa di ini iku Mbah Mun salah ngucapane salah, kemudian saat iku ngerasa kok Mbah Mun kok luwih pinter saka aku. Jare ngoten. No akhirnya kok apa nganggep untuk atine ngoten tok iku bakal gak diomongno. Iku lho iso ndadeni arek santriku ora iso maca kitab, ora manfaat ilmune. Paham ya? Jadi sini kita itu harus paham ya. Jadi kabeh iku ngelakoni amal iku kita niati sedaya iku krana Gusti Allah. Jangan menganggap kita itu lebih segala-galanya. Kok sampean mondok niati kepengin niati debat mujadalah, debat ambek guru, pengen pinter-pinteran, akan sampean dapatkan pinter-pinteran iku. Tapi ilmu sampean iku tidak sampean bisa memberikan manfaat kepada diri sampean. Jadi ini saya lagi tekankan. Jadi kabeh niku tergantung dari niat. Niat itu nantinya perkara cilik iku iso dadi perkara gede pahala yang besar ketika tergantung dari niatnya. Kok niat iku perkara sing apik, maka akan diperoleh sesuatu yang baik. Kok maupun itu perkara nglakoni amal sing gede tapi niatnya salah, niatnya kurang tepat, maka pahalanya juga berbeda, akan menjadi pahala yang kecil biasa. Sehingga ngeten ya. Jadi hadis ini itu menunjukkan bahwa itu apa? Jadi niat itu sebagai pokok utama. Di muassasun niyatu bil qalbi, niati dasar awal kita iku di hati ben nujuhno kita niku saged napa? Luwih mantep nang Gusti Allah, kabeh iku krana ridhone Gusti Allah. Rawang riwayat nang ing hadis. Sopo imam al-muhaditsina, imam loro wong sing ahli hadis. Rupani Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah ibnu Bardisbah al-Bukhari. Wa Abu Husain lan Abu Husain Muslim ibn Hajjaj ibnu Muslim al-Qushairi an-Naisaburi kang basa an-Naisaburi. Fi sahihi ma indal sahih Bukhari lan Muslim. Alladzina kang utawi sahih Muslim huma yu alladzaini iku ashahul kutubi, luweh asah sae pira-pira kitab al-musannafati kang den karang. Al-haditsu atsani an Umar radhiyallahu anhu aidan bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi dariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.